أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada beberapa pekan yang lampau kita terakhir mengkaji tentang al-iman bil yaumil akhir, tentang iman kepada hari akhir, yaitu hari kemudian. Pada waktu itu saya terangkan bahwa beriman kepada yaumul akhir tadamman salah satu umur, mengandung 3 perkara. Jadi beriman kepada yaumul akhir itu mengandung 3 perkara. Yang pertama al-iman bil ba'ats, yaitu beriman tentang adanya hari kebangkitan, al-ba'ats, atau istilah syariat itu dikatakan dihidupkannya orang yang sudah mati ketika ditiupkan sangkakala. Kemudian mereka berjalan menuju Rabbul Alamin dalam keadaan hufat, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Itu al-iman bil yaumil ba'ats. Tentang ayatnya, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang iman bil ba'ats tersebut dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 104. Allah berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Bagaimana kami telah ciptakan manusia pertama kali, kami akan kembalikan manusia itu, dan ini satu perjanjian dari kami dan kami akan melakukan yang demikian. Artinya manusia kami ciptakan, kemudian kami wafatkan mereka dan kami akan kembalikan. Ini satu perjanjian dari Allah, dan Allah tidak berdusta, pasti janjinya bahwa manusia ini akan dikembalikan kepada yaumul akhir, akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian di ayat yang lain, pada waktu Allah menceritakan tentang penciptaan manusia dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 dari mulai ayat 12 sampai ayat 14-15, Allah menceritakan tentang penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari mani, kemudian setelah itu jadi nutfah, dari nutfah alaqah, terus sampai terbentuk manusia ini, sampai lahir. Terakhirnya Allah katakan setelah manusia ini tumbuh, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Setelah kamu tumbuh dewasa, kamu akan mengalami mati nanti. Lamayyitun. Lam di sini lam taukid. Artinya betul-betul kamu akan mengalami mati. Sudah Allah ciptakan manusia, sudah ditumbuhkan oleh Allah, sudah dibesarkan oleh Allah, tunggu kamu akan mengalami mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Jadi setelah Allah menciptakan manusia dari tidak ada, kemudian dibentuk oleh Allah di rahim ibu menjadi janin, kemudian tumbuh sampai 9 bulan 10 hari melahirkan. Dari kecil bayi ini Allah yang tumbuhkan, orang tua cuma memberikan makan saja, tapi yang menumbuhkan, membentuk Allah SWT sampai dia tumbuh. Sudah tumbuh, dia akan mengalami kelemahan lagi. Bahkan dalam ayat yang lain dalam surah Rum, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi lemah lagi, kemudian mati. Kita lihat tadi manusia, waktu masih kecil nggak bisa berbuat apa-apa, dhaif ya, lemah sekali. Kemudian tumbuh sampai sekarang seperti antum ini, mengalami masa kekuatan, masa kesempurnaan, kuat. Tapi setelah berlalunya masa akan mengalami kelemahan lagi, seperti yang kita lihat orang-orang tua yang sudah jadi kakek-kakek, yang sudah jadi nenek-nenek, lemah, semakin lemah, kemudian meninggal dunia. Jadi dari mulai kecil lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi, kemudian Allah wafatkan mereka. Nah, kalau Allah yang menciptakan demikian kemudian mewafatkan, berarti Allah lebih berkuasa lagi untuk membangkitkan manusia ini, dikembalikan seperti pertama. Allah Maha berkuasa. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat, dikembalikan kepada Allah semuanya ini. Dan tentang masalah ini semua ijma para ulama. Artinya nggak bisa diragukan lagi.
Hatta orang yang bodoh pun, kalau kita tanya tentang yaumul akhir, mereka akan katakan, yaumul akhir itu akan ada. Orang awam sekalipun. Cuma ada orang-orang yang sering merasa bahwa dirinya ini menggunakan akal pikiran, filsafat, sehingga menolak. Pada hakikatnya fitrah manusia itu menerima tentang adanya yaumul akhir. Karena dari kenyataan, orang akan menanyakan, dulu saya punya kakek saya sekarang mana? Dulu saya punya nenek saya sudah nggak ada. Itu sudah menunjukkan bahwa dia kembali ke kubur. Kalau sudah dikubur akan dikembalikan lagi oleh Allah. Jadi mesti orang akan bertanya. Bagaimanapun hebatnya manusia, dia akan mengalami mati. Setiap manusia akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, akan mengalami mati. Kalau sudah mati, Allah akan hisab, akan dikembalikan lagi oleh Allah, akan ditanyakan tentang perbuatannya. Kenapa Allah akan tanyakan? Karena Allah yang menciptakan dan Allah akan menanyakan itu. Dengan dasar ayat. Artinya dengan dasar ayat di dalam surah Al-Mu'minun juga di ayat 115 Allah berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kamu menyangka bahwasanya kami menciptakan kamu ini sia-sia, sedangkan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah menegur kepada orang-orang yang masih lalai bahwa hidup di dunia ini dianggap sebagai main-main, dianggap sebagai bahwa kehidupan dunia ini ya cuma sementara saja, kemudian kehidupan dunia ini abadi. Ada orang-orang yang menyangka demikian bahwa kehidupan dunia ini abadi, sehingga dia mengejar dunia menurut kemampuannya. Dia lupa bahwasanya hidup di dunia ini cuma sementara. Jadi ada manusia yang mengejar dunia sehingga dia lupa bahwasanya dia akan ditanyakan oleh Allah. Makanya dalam masalah iman kepada yaumul akhir, Allah sering mengingatkan dalam Al-Quran. Nabi pun sering mengingatkan. Kenapa? Manusia cepat lupa bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ini sementara. Seperti orang musafir saja kita ini. Seperti dikatakan dalam hadis Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang yang asing, gharib, aw 'abir sabil, atau orang musafir. Maksudnya, seorang musafir yang akan menuju ke suatu tempat tidak akan mungkin dia jalan begitu saja tanpa membawa bekal. Tidak akan mungkin, abadan. Kalau dia tanpa bawa bekal, berarti nekat dia. Seperti orang kemarin haji umpamanya. Itu mesti dia bawa bekal. Ada uang untuk makan, untuk segala macam, mesti. Tidak ada. Asal nempel di mobil, pokoknya yang penting sampai. Orang ini nekat namanya. Musafir mesti bawa bekal, mesti ada persiapan. Segala macam dia harus persiapkan perjalanan itu. Nah begitu juga Allah Nabi SAW mengumpamakan bahwasanya dunia ini sebagai perjalanan. Orang yang hidup di dunia ini sebagai musafir. Maka Nabi bersabda kepada Ibnu Umar, jadilah dunia ini sebagai musafir. Karena kenyataan kita hidup sementara, dibatasi oleh waktu kita. Nggak ada yang mungkin orang hidup sampai ratusan tahun, tidak. Umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun hidupnya. Itu dasarnya hadis Nabi. Kalau umat-umat terdahulu sampai ratusan tahun. Terbatas 60 atau 70 tahun kehidupan kita, tidak lebih. Paling lebih cuma 10 tahun, 80 atau 90. Setelah itu akan mengalami mati. Nah, dalam waktu yang sementara ini, setiap manusia harus mempersiapkan diri. Dikatakan sementara dibandingkan dengan kehidupan akhirat sementara dunia ini. Dikatakan sementara karena dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Akhirat 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Sekarang kita ini hidup dunia ini 60 tahun atau 70 tahun. Kalau dibandingkan akhirat, ya cuma setengah hari. Mungkin kurang dari setengah hari kehidupan kita. Jadi kalau dibandingkan kehidupan kita dalam dunia ini dengan akhirat, sementara. Maka yang sementara ini, jangan manusia itu mengejar sampai lupa. Lupa kepada Al-Quran, lupa kepada Sunnah, lupa kepada peraturan-peraturan yang Allah telah terangkan dalam Al-Quran. Yang Nabi SAW terangkan, batas-batas Allah itu jangan sampai dilanggar. Sementara kehidupan ini. Kadang-kadang manusia menganggap bahwasanya kehidupan ini abadi. Yang penting sekarang cari uang sebanyak-banyaknya. Nanti insya Allah untuk masa depan baru kita, udah hari tua baru kita taubat kepada Allah.
Nggak bisa. Belum tentu dia mengalami masa tua. Kadang-kadang begitu masih muda sudah meninggal dunia. Kadang-kadang orang sedang asyiknya mengumpulkan uang, Allah wafatkan dia. Kadang-kadang ada orang yang asyik berbuat maksiat, di saat itu Allah wafatkan dia. Coba banyak yang demikian. Bukan mustahil. Maka diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kami menciptakan kalian ini abasan, bukan sia-sia. Kamu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam ayat yang lain, Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Allah berfirman, sesungguhnya yang telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an ini itu akan mengembalikan kamu kepada yaumul akhir. Ya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, kamu Muhammad, kami turunkan Al-Quran kepada kamu, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau Allah berkhitab kepada Nabi Muhammad, artinya khitab Allah juga kepada semua manusia. Jadi Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, kamu akan dikembalikan. Nabi Muhammad yang jelas sudah takwa diingatkan oleh Allah. Nah, yang pantas diingatkan adalah manusia yang di bawah Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran. Karena Nabi Muhammad saja yang sudah bertakwa kepada Allah, sudah atqakum, paling takwa di antara seluruh dunia ini. Nabi Muhammad paling takwa. Itu diingatkan oleh Allah, ya lebih-lebih yang di bawah Nabi Muhammad SAW. Mesti diingatkan berkali-kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali. Karena manusia lalai. Lalai luar biasa, lalainya. Sudah diingatkan. Kadang-kadang di saat diingatkan tentang azab neraka, takutnya luar biasa. Tapi begitu keluar dari majelis, biasa lagi. Seperti itu manusia. Padahal memang tertawa segala macam. Lupa sudah. Nanti minggu depan diingatkan lagi, ingat. Kadang-kadang tahun depan diingatkan lagi, ingat, kemudian lupa lagi. Manusia seperti itu. Tetapi kalau seandainya terjadi kemudian dia sadar, itu nggak apa-apa. Yang berat itu kalau dia sudah diingatkan, kemudian lupa, lupanya terus. Nah ini yang bahaya. Kalau lupa sementara kemudian diingatkan lagi dia, kemudian ingat, kemudian dia taat kepada Allah, itu wajar. Demikian. Tapi yang tidak wajar itu kemudian dia lupa selama-lamanya. Seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah, kemudian mereka diazab dengan sepedih-pedihnya. Ini tentang yaumul akhir, yaumul ba'ats. Bahwa kita akan dikembalikan oleh Allah. Dan ini sudah saya terangkan, bentuknya bagaimanapun manusia akan dikembalikan oleh Allah. Matinya dalam bentuk bagaimanapun juga. Hatta berbentuk debu matinya dia, hancur, tetap Allah akan kembalikan. Karena Allah berkuasa. Kemudian yang kedua, tentang iman bil hisab wal jaza. Iman tentang hisab, yaitu tentang perhitungan dan balasan. Bahwa manusia ini akan dihisab, akan dihitung oleh Allah SWT. Dan akan dibalas. Perhitungan Allah tidak akan meleset. Kalau manusia bisa meleset, tapi Allah tidak akan bisa meleset. Jadi kalau di dunia ini ada alat yang paling canggih tidak meleset segala macam perhitungan, Allah lebih daripada itu. Jadi hitungan yang akan dihitung oleh Allah dari amal-amal baik dan amal buruk. Jadi akan dilihat nanti amal baik manusia dan amal buruk akan dihitung oleh Allah. Setelah itu baru dibalas. Ini dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka, kemudian sesungguhnya atas kami hitungan mereka. Jadi Allah yang akan menghitung semua kebaikan itu. Kalau seandainya perbuatan itu perbuatan baik, akan diganjar 10 kali lipat. Dengan dasar surah Al-An'am ayat 160. Surah yang ke-6 ayat 160 Allah berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kami akan balas dengan 10 kali lipat. Dan barang siapa berbuat kejelekan, tidaklah dibalas melainkan yang seperti itu, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Kemudian dalam surah yang lain, dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 47 Allah berfirman, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqalu habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan meletakkan mawazin, timbangan yang adil, al-qista, yaitu timbangan yang adil di yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Maka seorang pun tidak akan dizalimi, sedikit pun tidak akan dizalimi. Seandainya mereka berbuat kebaikan sedikit saja, kami akan datangkan, kami akan tunjukkan, nih kamu dulu di dunia berbuat begini.
Fala tuzlamu wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Jadi sekecil apapun perbuatan manusia itu akan dihitung oleh Allah. Makanya dilarang kita ini berbuat riya atau memperdengarkan kebaikan kita. Karena nggak perlu. Allah tahu. Apa saja amal yang kita kerjakan itu nggak perlu orang lain tahu. Atau kita terangkan saya sudah berbuat ini, nggak perlu. Karena Allah yang mau tahu. Karena kita berbuat bukan untuk manusia, berbuat lillahi ta'ala, karena Allah. Sholat kita, puasa kita, zakat, sampai haji kita nggak perlu semua orang tahu. Nggak perlu. Nggak usah diberitahu. Ini saya sudah haji, saya sudah keluarkan zakat, saya sudah sholat, saya sudah ini. Nggak perlu. Karena kita beramal bukan untuk manusia, beramal untuk Allah. Yang akan menghitung Allah, manusia tidak akan menghitung. Dan kita bukan mencari keriduan manusia, keriduan Allah yang kita cari. Nah, kalau orang sudah di dunia sudah mengumbar kebaikannya, sudah habis riya. Kan di dalam hadis dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad, nanti orang-orang yang riya didatangkan pada hari kiamat, begitu dilihat amalnya sudah habis. Itu amal kamu yang dulu kamu banggakan di dunia, sudah Allah hapuskan. Ditunjukkan pada hari kiamat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itu enggak ada nilainya sama sekali. Karena kita bangga kepada manusia. Jadi semua yang kita kerjakan, sekecil apapun yang orang tidak tahu, Allah tahu. Perbuatan jelek begitu juga. Yang manusia tidak tahu, Allah tahu. Maka itu dikatakan hisab dan jaza. Hisab perhitungan, jaza balasan. Jadi hisab ini merupakan perhitungan, dihitung, setelah dihitung, kemudian baru dibalas. Kalau baik, dibalas baik. Kalau buruk, dibalas dengan buruk. Maka kita tidak perlu pujian dari manusia. Kemudian tentang masalah hisab ini panjang. Nanti saya sudah terangkan pada waktu itu bahwasanya dalam masalah hisab nanti ada yang hubungannya dengan manusia, ada yang hubungan dengan Allah, ada yang hubungan dengan manusia. Ya, hubungan dengan Allah ya, masalah-masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji ini langsung nanti kepada Allah. Nanti ada yang hubungan dengan manusia, masalah hutang, masalah membunuh manusia, menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain. Ini hukuk bainan nas, diselesaikan pada hari itu. Bayarnya dengan apa? Bayarnya dengan amal dia. Yang seperti saya terangkan itu, orang yang muflis, yaitu orang yang bangkrut, pailit pada hari kiamat, sudah bawa pahala puasa, sholat, zakat, segala macam, tapi karena dia pernah hutang, pernah mengambil harta orang lain, pernah menzalimi orang lain, dibayar dari pahala itu sampai habis. Bahkan masih ada yang belum terbayar, kemudian dosa orang itu ditimpakan kepada dia, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Faturihat alai tsumma turiha finnar. Ini orang-orang yang bangkrut. Jadi nanti dalam masalah hisab ada yang berhubungan dengan masalah hak kepada Allah, ada yang berhubungan dengan hubungan kemanusiaan. Yang itu tidak akan terlepas semuanya itu. Teliti. Tidak ada yang meleset. Kalau hitungan manusia mungkin ada yang meleset. Tapi kalau ini tidak ada satupun yang meleset. Jadi maka dalam masalah ini semua akan ditanya. Sampai Rasul-Rasul pun akan ditanya oleh Allah. Seperti diterangkan dalam ayat yang lain. Falanas alannal ladzina ursila ilaihim walanas alannar mursalin. Kami akan tanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka Rasul-Rasul. Dan kami akan tanya Rasul-Rasul itu, mereka sudah sampaikan belum keterangan itu? Kami akan tanyakan kepada mereka. Semua Rasul akan ditanyakan oleh Allah. Kamu sudah menyampaikan? Sudah kamu dakwakan mereka? Sudah. Tapi mereka tidak mau dengar. Ya semua akan ditanyakan. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin. Kami akan ceritakan kepada mereka semuanya dengan ilmu. Wa ma kunna ghaibin. Dan kami tidak gaib. Jadi kami tahu tentang perbuatan semuanya. Ya para Rasul, makanya Rasulullah SAW, semua Rasul itu menyampaikan dan minta persaksian. Rasul pun pada waktu Haji Wada mengatakan, hal balagtu kepada umat semua pada waktu di Arafah itu. Wahai manusia semuanya, bukankah aku sudah menyampaikan Islam ini? Naam, syahidna. Semua menjawab, betul ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan semua ajaran Islam ini. Kemudian turun ayat al-yauma akmaltu lakum itu. Ya Rasulullah minta persaksian kepada umat ini. Jangan sampai waktu ditanya di hari kiamat, nanti umatnya akan menyangka, kamu belum menyampaikan ya Rasulullah. Kamu belum menyampaikan. Tidak, justru dunia Rasulullah minta persaksian. Bukankah aku sudah sampaikan semuanya ajaran kepada kamu? Mereka jawab, sudah ya Rasulullah. Allahumma syahad. Langsung Rasulullah mengatakan, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, aku sudah sampaikan semua ajaran Islam ini. Jadi minta persaksian kepada manusia. Jadi para Rasul dan orang-orang yang
diberikan ilmu oleh Allah, kemudian dia menyampaikan, dia pun akan ditanya, apakah dia sudah bisa menyampaikan ilmunya itu kepada umat atau belum. Jadi minta persaksian. Karena semua akan dihisab oleh Allah. Setelah itu, setelah dihisab, baru datang yang ketiga, al-iman bil jannati wan nar. Iman kepada jannah dan nar. Tentang adanya surga dan neraka. Bahwa kita mengimani bahwa surga dan neraka itu jelas ada. Dan sudah ada surga dan neraka itu. Ya, surga dan neraka ini jelas sudah ada. Al-iman bil jannati wan nar. Bahwa surga Allah sediakan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Dan neraka Allah sediakan kepada orang-orang kufar, orang-orang munafikin. Ya, ini harus kita imani bahwa itu sudah ada dan Allah sudah siapkan ini. Bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah akan memberikan jannah, dan bagi orang-orang yang berbuat jahat, Allah sediakan neraka. Dan tentang ini, jannah tidak bisa digambarkan dengan kehidupan atau kesenangan dunia, tidak bisa digambarkan. Karena dalam riwayat disebutkan, ma'la ainin ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbil bashar. Di surga itu nggak bisa. Yang kita lihat di dunia ini enaknya segala macam nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dibandingkan dengan surga. Jauh daripada itu. Meskipun namanya sama. Umpamanya ada di dalam Al-Quran disebutkan di surga itu ada buah delima. Di sini ada buah delima juga di dunia. Jelas tidak sama. Beda. Karena alamnya juga berbeda. Atau disebutkan dalam Al-Quran tentang adanya pisang di dunia, di surga. Di dunia jelas ada pisang. Tapi tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibandingkan. Karena berbeda alamnya. Dan banyak lagi yang lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran atau masalah air. Sedangkan airnya saja disebutkan dalam hadis, kalau seandainya seorang minum air di surga itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Seteguk dia minum air itu tidak akan haus selama-lamanya. Fil haus itu. Menunjukkan bedanya antara dunia dengan akhirat. Tentang pohon dan segala macam. Kemudian neraka juga begitu. Neraka, jelas apinya berlipat ganda dari api dunia. Yang dikatakan dalam ayat, setiap kali hangus kulitnya, kami akan gantikan kulit yang lain. Supaya dia merasakan azab. Di dunia, orang dibakar sedikit saja, mungkin belum terasa seluruhnya. Bagian-bagian tertentu terasa. Tapi kalau di akhirat, telapak kaki dibakar, otaknya mendidih. Itu jelas hadis yang sahih menyebutkan demikian. Menunjukkan syadidnya azab neraka, dahsyatnya azab neraka itu. Dan ini disediakan bagi orang-orang yang melanggar. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, yang biasa tiap Jumat dibaca itu. Surah Al-Kahfi dianjurkan oleh Rasulullah dibaca setiap Jumat. Al-Kahfi. Jadi bukannya Yasin. Yang dianjurkan tiap hari Jumat itu baca surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 29 Allah berfirman, Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami sediakan neraka bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ahata bihim suradiquha. Yang apinya itu mengelilingi dia. Dikepung dia oleh api. Wa yastaghithu, dan setiap kali dia minta air, yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Maka diberikan air yang panas sekali. Yang begitu dia mau minum sudah hangus mukanya. Belum sampai dia minum hangus mukanya. Karena panasnya air itu. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sejelek-jelek minuman dan sejelek-jelek tempat kembali. Itu bagi orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang masih melanggar ketentuan Allah, Allah akan sediakan demikian. Jadi mukanya belum sampai sudah hangus. Karena yang cepat merasakan dalam hal apa saja muka. Maka sering disebutkan muka. Seperti dalam masalah puasa, barang siapa yang puasa, Allah akan jauhkan mukanya dari api neraka. Seperti kalau kita bakar sesuatu, sebelum badan ini terasa panas, muka dulu yang kena panas. Atau bakar apa? Di dapur umpamanya. Itu mesti yang terasa pak, muka dulu. Maka ini belum terasa minum, mukanya sudah hangus. Karena cepat sekali muka ini merasakan panas. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 64 sampai 66 Allah menceritakan tentang orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir
dan Allah sediakan kepada mereka neraka yang panas. Mereka akan kekal abadan, selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira, tidak akan mendapatkan wali, arti pembela, dan tidak mendapatkan juga penolong. Pada hari itu, di neraka itu, tuqallabu wujuhum finnar, dibolak-balikkan mukanya itu di dalam neraka. Yaqulun, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah, celaka kami, kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah? Kenapa dulu kami tidak taat kepada Rasul? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul? Kemudian diteruskan ayatnya, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami menyesal. Kenapa kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami? Sadatana wa kubara'ana, orang-orang yang besar di antara kami. Dia taat. Bukan kepada Quran dan Sunnah, bukan kepada Allah dan Rasul. Taatnya kepada pemimpinnya. Kepada orang-orang yang dianggap tokoh oleh mereka. Dia taat kepada mereka itu. Atau ana sadatana wa kubara'ana. Fa'adalluna sabila. Kemudian mereka menyesatkan kami, ya Allah. Kemudian mereka minta kepada Allah, ya Allah, berikan mereka tuh azab 2 kali. Bagaimana aku diazab, maka berikan mereka azab 2 kali. Sudah nggak bisa lagi, karena penyesalan saja. Kenapa? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulullah. Kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya? Ini Allah memberikan gambaran tentang penyesalan orang-orang yang berbuat zalim. Penyesalan terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Penyesalan kepada orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Ini penyesalan orang-orang yang demikian itu, yang sudah memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah kita meyakini tentang iman kepada yaumul akhir, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada balasan pada perhitungan dan jaza, kemudian iman kepada neraka, surga dan neraka, maka ada beberapa hal yang mengiringi, yang dikaitkan dengan masalah iman kepada yaumul ba'ats, yaitu iman kepada yang terjadi sesudah mati. Karena sebelum orang dibangkitkan oleh Allah, diwafatkan dulu. Nah, di sini dalam hadis-hadis diingatkan tentang adanya fitnatul qabr. Karena umum manusia, karena sekarang ini jelas kita melihat bahwasanya belum ada yaumul akhir. Artinya belum terjadi yaumul akhir. Yaumul akhir ini belum terjadi. Sedangkan kematian sudah jelas. Semua orang sudah banyak yang kita lihat di kubur. Maka diingatkan oleh Allah dan diingatkan oleh Rasul untuk melihat tentang adanya fitnatul qabr, adanya azab kubur itu. Kalau orang sudah meyakini tentang adanya azab kubur, maka ini jelas tentang adanya, tentang azab neraka itu. Jadi di dalam hadis disebutkan tentang fitnatul qabr, yaitu tentang pertanyaan 2 malaikat. Dalam hadis disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Asma, anna Rasulullah SAW qala ma min syai'in lam akun uridu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannati wan nar fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithl aw qariban min fitnatil masih ad-dajjal yuqalu ma ilmuka bihadha ar-rajul fa amma al-mu'minu aw al-muqinu fa yaqulu huwa Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wattaba'na huwa Muhammad salatan fa yuqalu nam salihan qad alimna an kunta lamuqinan bihi wa amma al-munafiqu aw al-murtab fa yaqulu la adri sami'tu an-nasa yaqulun shay'an fa qultuhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Asma bahwasanya Rasulullah SAW berkata, tidak ada sesuatu melainkan sudah pernah diperlihatkan kepadaku. Jadi semua ini sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Hatta jannah wan nar sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di maqami hadza, di tempatku ini. Jadi semua sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya kamu akan difitnah, dikubur, akan diuji oleh Allah, dikubur. Dan fitnahnya itu seperti fitnah Masih Dajjal. Kemudian akan dikatakan oleh malaikat kepada orang yang dikubur itu, kepada mayit yang dikubur, dikatakan, apa pengetahuanmu tentang rajul ini? Dia ditunjukkan pada waktu itu tentang Nabi Muhammad. Ma ilmuka bihadzal rajul?
Adapun orang yang mukmin, orang yang yakin, dia berkata, dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Yang telah datang membawa keterangan dan petunjuk. Kami mengikuti, kami menjawab dan kami mengikuti. Dan kata malaikat, tidak tidur kamu. Dengan baik. Sungguhnya kami sudah tahu bahwasanya engkau yakin. Adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu, begitu ditunjukkan tentang Nabi Muhammad, la adri, aku tidak tahu. La adri. Kemudian dia mengatakan, aku mendengar manusia berkata demikian, aku ikut berkata demikian. Kemudian diazab, setelah itu disiksa. Jadi setelah difitnah oleh dikubur. Kemudian diazab, setelah itu disiksa. Jadi setelah difitnah oleh dikubur ini, diazab oleh Allah. Dikatakan dalam hadis, yudrabu bima ta'arif min hadis darbatan fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi ghaira saqalain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya orang yang tidak bisa menjawab tentang Muhammad Rasulullah, Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama, tidak bisa jawab, dia tiga ini akan dipukul dengan pukulan yang besar sekali dari besi. Satu kali pukulan itu dia menjerit keras-kerasnya. Yasmauha man yali, akan terdengar oleh orang yang dekat dengan dia. Ghaira saqalain, kecuali dua. Jin dan manusia tidak mendengar. Yang lain dengar. Dan Nabi pernah diperdengarkan oleh Allah. Dan Nabi pernah melewati dua kuburan. Kemudian Nabi mendengar sedang diazab orang itu. Orang ini bukan orang kafir, orang mukmin, orang muslim sedang diazab. Dan Nabi lewat di kuburan Madinah. Kemudian Nabi diperdengarkan oleh Allah bahwa dua orang ini sedang diazab. Kemudian Nabi berhenti. Nabi tanya kepada para sahabat, kamu dengar tidak? Kami tidak dengar, karena tidak ada yang mendengar. Manusia tidak bisa mendengar tentang adanya azab kubur. Kalau manusia mendengar, semuanya beriman kepada Allah. Kalau semua mendengar azab kubur, semua beriman. Jadi sengaja tidak diperdengarkan untuk menguji manusia. Dia yakin tidak kepada yang gaib. Jadi iman kepada gaib di sini pentingnya. Yakin dia tentang ada yang gaib. Ini masalah azab kubur, masalah yang gaib bagi kita. Manusia tidak ada yang tahu. Gaib. Maka yu'minuna bil gaib. Beriman kepada yang gaib. Ini pentingnya beriman kepada yang gaib. Pada azab kubur, kepada siksa kubur, kepadanya ada neraka, adanya hisab. Ini semua gaib ini. Ini semua masalah gaib. Ini kaitan iman kepada gaib. Pentingnya iman kepada yang gaib. Ini semua berkaitan dengan masalah yang gaib. Tidak ada dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia tidak dilihat. Cuma datangnya dari berita Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah diperdengarkan itu, Nabi mengatakan dua orang ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabirin. Jadi azab bukan masalah yang besar. Yang satu, kata Nabi, dia tidak menutup, tidak membersihkan diri dari kencing. Diazab. Dengan sebab kencing. Dua-duanya muslim ini. Diazab dengan sebab tidak membersihkan diri dari kencing. Jadi tidak membersihkan diri dari kencing, bisa dia kencing, dia tidak menutup diri, layak takir. Sampai terlihat kemaluannya. Sedangkan laki dengan laki melihat kemaluannya hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh. Perempuan dengan perempuan haram. Jadi orang laki tidak boleh sering melihat kemaluan itu. Haram hukumnya. Makanya mandi berdua atau tidur berdua itu satu selimut tidak boleh dalam Islam. Haram hukumnya. Dia tidak membersihkan diri. Dia tidak menutup. Kemudian yang kedua, bermakna layak tanzi. Dia tidak membersihkan. Kalau tadi tidak menutup, waktu dia kencing, dia tidak terlihat oleh orang lain, dia tidak membersihkan diri. Tidak istinja, tidak cebok. Atau dia tidak menjaga kencingnya itu. Sampai terkena selangan, sampai dipakai untuk sholat, terkena kainnya sampai dipakai untuk sholat, tidak membersihkan diri. Ini dia diazab di kubur. Kalau sudah diazab di kubur, ya yang di sini jelas. Terkena juga siksanya nanti. Yang ke akhirat. Karena di kubur sudah diazab. Kemudian yang kedua, adapun yang satu lagi, dia sering namimah. Namimah ini mengadu domba. Dia sering mengadu domba. Jadi membawa omongan itu supaya orang berkelahi. Ini namimah, namam. Dalam hadis yang lain disebutkan la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga namam. Orang yang sering mengadu domba. Itu tujuannya untuk terjadi perkelahian. Kalau orang memberi kabar sesuatu supaya dia orang itu islah, memperbaiki, enggak apa-apa. Tapi ada orang yang sengaja niatnya itu supaya terjadi perkelahian. Niatnya dia sudah bertujuan untuk menghancurkan orang lain. Jadi niatnya sudah jelek.
Ini namam, mengadu domba. Itu diazab. Dan Nabi diperdengarkan. Hadis ini sahih. Ini menunjukkan tentang adanya azab kubur. Kemudian dalam ayat lagi. Dalam ayat. Waktu Allah mengisahkan tentang Fir'aun. Di dalam surah 40. Kisah Fir'aun itu dalam surah 40. Ayat 46. Surah 40 ayat 46. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna guduwan wa 'ashiyan yawma taqumu as-sa'ah." Ya, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyan yawma taqumu as-sa'ah. Adkhilu ala fir'auna asyad al-'adzab. Di neraka ditampakkan kepada mereka guduwan wa 'ashiyan, pada waktu pagi dan petang. Wa yawma taqumu as-sa'ah, dan pada waktu terjadinya hari kiamat. Maka masukkanlah keluarga Fir'aun ke sepedih-pedih azab. Ila asyadil azab. Ini an-naru yu'radun, para mufassir menerangkan bahwa dikatakan neraka itu ditampakkan, itu dikubur. Di neraka ditampakkan kepada Fir'aun itu dikuburnya. Di Fir'aun sekarang ini dan semua orang-orang jahat sekarang ini sedang ditampakkan oleh Allah neraka itu pada mereka. Guduwan wa 'ashiya. Dari ayat dan hadis itu menunjukkan tentang manusia itu diazab di kuburnya. Wa yauma taqumu as-sa'ah, nanti pada hari kiamat diazab lagi oleh Allah. Jadi orang-orang yang jahat itu di dunia, setelah dia meninggal dunia, diazab oleh Allah di alam kubur atau diistilahkan dengan alam barzakh. Jadi manusia ini ada mengalami alam rahim dunia, alam dunia, kemudian alam barzakh, baru alam akhirat. Nanti alam barzakh itu ditunjukkan tentang neraka bagi orang-orang yang berbuat jahat. Dan disiksa terus, tidak berhenti. Disiksa terus sampai datangnya hari kiamat. Nauzubillah. Ini penjelasan para ulama tentang masalah ini, bahwa orang yang beriman kepada yaumul akhir, dia mesti beriman tentang ini, tentang adanya fitnah kubur dan tentang adanya azab kubur. Dan kita bisa ingat sendiri bahwa masalah-masalah ini, terutama yang jelas dekat lah. Nggak usah ini kan masalah yaumul akhir. Artinya kalau ada orang yang ingin beriman, ingin tahu benar-benar tentang adanya hari kiamat, ingat ini dulu. Bahwa setiap manusia akan mengalami mati dan sudah dikubur. Sekarang ini kita lihat mereka itu. Kalau sudah dikubur, berarti akan dihisap oleh Allah. Baru kita naik ke tingkatan yang ini. Jadi kalau mungkin ada orang-orang yang awam belum paham, ingatkan tentang masalah ini dulu. Bahwa yaumul akhir jelas pasti adanya. Sebagaimana tentang adanya fitnah kubur dan azab kubur. Jadi kalau orang sudah mengerti tentang masalah ini, artinya beriman tentang yaumul akhir, beriman tentang adanya azab kubur, tentang adanya fitnah kubur, ya semakin hari mestinya kita semakin takut kepada Allah. Artinya bahwa kita pun akan mengalami yang demikian. Semakin kita berhati-hati dalam hidup ini, kita berhati-hati bahwa semua akan dihisap oleh Allah dan setiap kita akan mengalami mati. Di kubur akan disiksa, kalau tidak bisa kita menjawab pertanyaan Allah, atau kita tidak beramal dengan sebaik-baiknya, di akhirat pun akan diazab oleh Allah. Makanya di antara doa Nabi yang sering Nabi baca di akhir setiap salat yang wajib, Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis ini sahih. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab jahannam. Wa min azabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari jeleknya fitnah masiihid dajjal. Ya, Nabi selalu, dan para sahabat pun dianjurkan oleh Nabi, ta'awwadzu min azabil qabr. Nabi berkata kepada para sahabat, ta'awwadzu, berlindunglah kalian dari azab kubur. Ta'awwadzu, Nabi ingatkan bahwa azab kubur itu pasti adanya. Maka setiap kita harus hati-hati, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Dan kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah umur kita panjang, tetap kita tidak akan lepas daripada azab neraka. Jadi imma azab kubur wa imma azab benar. Dua ini nggak akan lepas. Jadi bagi orang-orang yang beramal baik, dia akan mendapatkan nikmat. Bagi orang-orang yang beramal jelek, dia akan mengalami siksaan yang luar biasa. Kemudian di antara doa yang Nabi ucapkan juga, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya tetap. Kemudian orang-orang yang beriman akan ditetapkan oleh Allah. Jadi pada waktu ditanya nanti di kubur, itu orang yang beriman akan ditetapkan, bisa menjawab.
Yang dikatakan Allah itu sebagai Rabb, Nabi Muhammad sebagai Nabi, kemudian Islam sebagai agama. Yang kita sering ucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu akan bisa menjawab bagi orang-orang yang beriman, Allah akan tetapkan, dikokohkan oleh Allah dengan dasar hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan ayatnya tercantum dalam surah Ibrahim. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Orang-orang yang beriman Allah akan tetapkan dengan perkataan yang tetap di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Ya. Sampai sini tanya. Ya. Misalnya orang itu orang baik. Iya. Tapi misalnya bibirnya nggak baik atau gimana? Terus? Dia termasuk orang yang diadab. Ya, orang yang demikian itu berarti orang yang suudzon. Ini orang baik. Ya. Kemudian dia menyangka bahwa orang ini tidak baik. Atau sengaja dia menyebarkan kepada orang lain bahwa orang ini tidak baik. Menyebarkan atau cuma buruk sangka saja? Ya, dia menyebarkan. Menyebarkan. Iya. Ada teman lain, oh itu orang nggak baik. Harus baik. Dia menyebarkan fitnah, dia berdosa, dosa besar dia. Dan apalagi harga diri seorang muslim kan tinggi di hadapan Allah. Itu kan menjelekkan harga diri seorang muslim. Dia baik dianggap tidak baik. Jadi berdosa, dosa besar. Tapi kita nggak bisa menyatakan dia pasti diazab oleh Allah. Tapi kita katakan dia berbuat dosa besar. Sudah. Karena mungkin suatu waktu dia akan taubat kepada Allah. Jadi sekarang ini untuk di dunia kita nggak bisa memastikan orang dia masuk neraka atau diazab di kuburan, nggak boleh kita. Memastikan orang nggak boleh. Kalau dia berbuat begini, ya sudah. Mudah-mudahan dia bisa taubat. Kita ingin cuma ingatkan, ente nggak boleh. Ini orang-orang yang berbuat begini, orang-orang yang tidak baik. Dan Allah mengisahkan orang-orang yang berbuat seperti ini, jelas dalam Al-Quran bahwa dia termasuk orang-orang yang berbuat perbuatan fahisyah dan masuk neraka. Untuk dia nggak bisa kita pastikan. Tapi orang yang berbuat begini dalam Al-Quran disebutkan bahwa dia masuk neraka. Tapi untuk orang yang berbuat itu nggak bisa kita pastikan kamu masuk neraka, tidak. Perbuatan ini perbuatan ahli neraka. Gitu. Boleh kita katakan begitu. Tapi memastikan dia masuk neraka tidak boleh. Sama seperti memastikan orang masuk surga pun tidak boleh. Karena itu belum pasti. Perjalanan hidup masih panjang. Mungkin sekarang baik, di akhir hayatnya dia baik. Naudzubillah. Atau sekarang dia jelek, kemudian di akhir hayatnya dia tobat. Nah, kita berusaha mengajak mereka ke jalan yang baik. Yang lain? Nah, pertanyaan. Orang yang mati dengan meninggalkan uang santunan jasara harja, adapun uang tersebut telah kami gunakan sebagian untuk membayari hutang-hutangnya. Yang kedua, untuk biaya selamatan. Yang ketiga, untuk dijariahkan ke masjid musalla. Sisanya kami bagikan pada hari waris. Pertanyaan kami, berdasarkan uraian di atas, salahkah perbuatan saya dalam hukum agama? Yang kedua, jika perbuatan saya salah, apa yang harus saya lakukan? Ya. Jadi pertanyaannya tentang orang yang meninggal dunia mendapatkan santunan. Uangnya dipakai untuk membayar hutang, dan ini yang penting. Jadi kalau memang dapat santunan, dia harus membayarkan hutang-hutang si mayit dulu, semuanya, dan harus ditanyakan sampai beres hutang mayit itu, meskipun habis uang santunan itu. Kemudian kalau seandainya ada kelebihannya, dia bagikan kepada ahli warisnya, karena uangnya dianggap uang si mayit, berarti uang waris yang harus diberikan kepada keturunannya. Adapun yang disebutkan di sini untuk selamatan tidak ada dalam Islam. Jadi untuk biaya selamatan ini nggak perlu diselamatkan, ya, karena manusia akan masuk surga atau neraka tergantung daripada amalnya. Dan sesudah dia meninggal dunia, yang qata'a amaluhu, sudah terputus amalnya. Jadi nggak usah pakai diselamatkan. Meskipun diselamatkan dengan berbagai macam selamatan juga, kalau dia orang-orang yang jahat tetap aja. Semuanya ada orang, nih saya nggak tahu tentang ini, tapi ada contoh. Orang jelas peminum khamar, sudah jelas minum khamar, mati dalam karena minum khamar, keluarganya ngadakan selamatan. Atau 100 kali ngadakan selamatan, kalau matinya demikian, tetap aja tidak akan selamat. Karena manusia tergantung daripada amalnya, dari amal dia.
Maka dalam Islam tidak ada istilah yang demikian ini, dalam Islam tidak ada. Tidak diselamatkan, istilah kita selamat lah, supaya selamat. Banyak yang dari kecil diselamatkan, tetapi nggak selamat juga. Ya. Kemudian dijariahkan ke masjid. Dijariahkan. Sebenarnya soal dijariahkan, kalau seandainya uang itu uang jelas warisan si mayit, bagikan kepada ahli warisnya, dibereskan ahli warisnya. Sudah, nanti ahli warisnya dia mau sedekahkan ke masjid atau kemana terserah dia. Jadi berikan kepada waris. Kecuali kalau ahli warisnya ini merelakan untuk diberikan atau disumbangkan untuk masjid, nggak jadi masalah, karena itu perbuatan baik. Kemudian, ya tentang selamatan itu yang tidak ada, ya nggak perlu diadakan itu. Kemudian yang kedua, ini sudah. Jadi perbuatannya, yang pertama itu harus dibereskan utangnya, yang kedua dibagikan kepada ahli waris, itu saja. Yang penting kan dalam Islam. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, bolehkah masang kijing kuburan, membangun ya? Nah, membangun itu dalam Islam tidak dibolehkan. Dan anda lihat di sini kan nggak ada kuburan yang dibangun. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yang nggak ada yang dibangun kuburan. Jadi dalam hadis yang sahih disebutkan dilarang. Jadi yujassasal qabru wa yubna alaih wa yuqtaba alaih, dikapur, dibangun, ditulis atasnya, itu dilarang oleh Rasulullah. Hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi. Hadis itu bisa dilihat dalam kitab Ahkamul Janaiz. Kemudian menyembelih di kubur seekor hewan untuk akikah, ini pun tidak ada. Penyembelihan di kubur nggak ada. Untuk apa saja? Apakah untuk selamatan, untuk akikah, untuk segala macam. Dan akikah adanya pada waktu masih hidup, akikah itu. Waktu baru lahir, sepekan, itu diakikahkan. Bayi yang baru lahir itu umur seminggu, itu diakikahkan. Kalau memang pada saat umur seminggu tidak punya uang, nggak yang diakikah, akikah hukumnya sunnah. Ya sunnah nggak usah dilakukan. Jangan sampai dibela-belain sampai udah meninggal diakikahkan. Nah, itu tak ada. Jadi akikah itu adanya pada hari ke-7, jelas hadisnya. Yu'aqqu yauma sabi'ihi. Jadi dipotongkan kambing pada hari ke-7-nya. Wa yusamma, dinamakan pada hari ke-7, wa yuhlaq, dicukur rambutnya pada hari ke-7 itu. Itu jelas hadisnya sahih. Disebutkan juga dalam kitab Bulughul Maram dan Subul Salam. Hadisnya sahih tentang itu. Laki dan perempuan sama saja. Jadi kalau laki, kambingnya 2 ekor. Kalau untuk anak perempuan, kambingnya 1 ekor. Hari itu sudah, nggak wajib. Akikah itu hukumnya sunnah. Sunnah mu'akkad, sunnah yang ditekankan kalau memang ada. Kalau nggak ada ya sudah, nggak usah kita bela-bela harus akikah juga. Sampai ayam, nggak ada kan akikah itu ayam, nggak ada. Akikah ya kambing. Itu ya jawaban saya. Kemudian selamatan di kuburan juga dalam Islam tidak ada. Dan ini termasuk amal jahiliyah. Amal jahiliyah itu mengadakan selamatan di kuburan. Nabi menyebutkan dari antara kelakuan jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, itu mereka mengadakan selamatan, motong kurban dan segala macam di kubur. Bagaimana itu menerima uang itu hukumnya haram atau bagaimana menerima uang itu dengan negara saja? Ya kalau dikasih uang sendiri tidak ada masalah. Terima saja. Mau dia celaka, jatuh atau segala macam dikasih yang apa? Itu ada yang bilang katanya haram itu uang negara saja itu dipakai. Dasarnya? Kurang tahu, katanya dia bilang haram uang negara saja dipakai. Ya mestinya dasarnya apa dulu? Katanya uang pajak, setelah pajak tanah yang untuk mengembala rapi atau pajak tanahnya. Kita kan nggak tahu asal uang itu dari mana. Kecuali kalau jelas-jelas di mata kita bahwa uang itu jelas uang haram, nggak boleh kita terima. Kalau kita nggak tahu, kita jangan mencari masalah. Kayak kita jualan di pasar umpamanya. Ada orang beli, ini uangnya dari mana dulu? Di setiap orang yang beli, uang dari mana dulu? Boleh nyopet apa? Boleh nyuri? Ya mesti lah harus dibuat. Nah, nggak ada yang belanja nanti. Jadi kita nggak disuruh oleh Allah menanyakan sampai detail. Beliau sampai detail nggak disuruh oleh Allah. Kalau memang jelas di mata kita dan ada orang yang memberitahukan dengan jelas, apa? Dengan keterangan yang jelas bahwa itu uang haram, umpamanya. Jelas sekali dia kasih penjelasan. Itu kita nggak usah terima uang itu.
Tapi sampai hari ini saya sendiri belum tahu. Uang yang bagaimana saya wallah alam. Saya sendiri nggak tahu. Nah, kalau memang itu uang santunan memang disediakan untuk menyantuni orang-orang yang kecelakaan, ya kita terima. Tapi kalau jelas uang itu uang haram, ya kita nggak terima. Kalau itu jelas. Sampai hari ini saya nggak tahu, wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Wallahu a'lam. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.